Alfred Leonard Loewenstein, lahir pada tanggal 11 Maret 1877, adalah seorang pengusaha bisnis terkenal pada tahun 1920-an. Kekayaannya mencapai 12 juta pound atau sekitar 230 miliar rupiah pada saat ini, menjadikannya sebagai orang terkaya ketiga di dunia pada saat itu. Pendapatannya sebagian besar ia peroleh dari investasinya di bidang tenaga listrik dan bisnis pembuatan kain sutra, di mana pada saat itu dalam tahap perkembangan. Alfred mendirikan bisnis-bisnis perbankannya sendiri dan menjadi orang kaya pada tahun 1914. Ia kemudian bekerja sama dan berinvestasi dengan Sir James Dunn, seorang pebisnis asal Kanada, dan memperoleh keuntungan lebih dari 1 juta pound. Alfred memiliki kandang pacuan kuda yang menggelar kompetisi setiap tahunnya. Kuda miliknya memenangkan kompetisi The Grand Steeplechase de Paris pada tahun 1926 dan 1928. Pada suatu malam, tanggal 4 Juli 1928, Alfred dan karyawan-karyawannya menaiki sebuah pesawat pribadi di Bandara Croydon, Inggris. Ia akan melakukan perjalanan pulang menuju Belgia, negara asalnya, di mana perjalanan ini adalah perjalanan rutin yang ia dan timnya lakukan. Cuaca pada saat itu cerah dan pesawat berjalan lancar sesuai rencana. Sampai suatu saat di mana pesawat tersebut melewati Selat Inggris di ketinggian 4.000 kaki. Alfred bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke toilet kecil yang berada di belakang kabin. Toilet ini memiliki 2 pintu. Pintu satu tidak memiliki jendela yang memisahkan dengan bagian pesawat lainnya, dan pintu satu lagi sebagai pintu luar yang menjadi akses keluar masuk pesawat. Alfred tidak pernah meninggalkan toilet tersebut, dan inilah momen terakhir ia terlihat hingga saat ini tidak pernah ditemukan. Tentunya, salah satu karyawannya mengecek mengapa Alfred tak kunjung keluar dari toilet. Ia menemukan bahwa toilet tersebut ternyata kosong. Ia lalu memberitahu sang pilot, Donald Drew. Akhirnya pilot tersebut memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya di sebuah pantai di dekat kota Dunkirk. Keputusan tersebut dianggap aneh karena Donald tidak mengarahkan pesawatnya ke airport terdekat. Pantai ini berada di bawah kendali militer Prancis. Jadi sang pilot dan karyawan Alfred langsung ditangkap oleh pasukan militer Prancis. Semua penumpang pesawat kebingungan apa yang sebenarnya terjadi pada Alfred. Tetapi mereka mempercayai bahwa Alfred tidak sengaja membuka pintu dan jatuh dari pesawat. Pada tanggal 19 Juli 1928, seorang nelayan menemukan jasad manusia yang mengambang di dekat pantai Prancis. Jasad itu kemudian dikonfirmasi merupakan jasad Alfred Loewenstein berkat pakaian yang ia kenakan. Pihak keluarga setuju untuk melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian Alfred. Setelah diperiksa, tidak ditemukan apapun yang mengindikasi penganiayaan atau bunuh diri, tetapi ditemukan sejumlah kadar alkohol di darahnya. Anehnya, Alfred tidak pernah meminum minuman keras. Hal yang paling aneh menurut pihak keluarga yaitu kasus tersebut tidak diselidiki secara serius oleh pihak berwajib. Tim penyidik resmi kasus tersebut menyebutkan bahwa kematian Alfred tidak disengaja. Kesimpulan itu didasarkan pada kesaksian Donald Drew, sang pilot, dan Robert Little, sang mekanik pesawat tersebut. Mereka berdua bersaksi bahwa pintu keluar yang berada di toilet tersebut mudah dibuka dan sangat mungkin bagi Alfred untuk membukanya dengan tidak sengaja. Hal ini kemudian dibantah ketika beberapa pihak mencoba melakukan simulasi. Hasilnya, pintu keluar pesawat tersebut sebenarnya sulit untuk dibuka. Beberapa tes dan pengecekan terhadap stabilitas pintu tersebut. Bahkan pihak perusahaan British Air melakukan simulasi di mana beberapa orang mencoba mendobrak pintu tersebut pada saat pesawat diterbangkan. Dan hasilnya, pintu tersebut dapat menahan beban tanpa ada cacat sedikit pun. Kesimpulannya, sangat tidak mungkin seseorang bisa jatuh dari pesawat secara tidak sengaja. Setelah teori ketidaksengajaan dibantah, muncul teori apakah mungkin Alfred bunuh diri. Lagi-lagi, teori ini sangat tidak mungkin terjadi. Alfred tidak dalam kondisi depresi, dan ia sedang merencanakan sesuatu yang besar di kemudian hari.
Dan jika memang Alfred berniat bunuh diri, masih ada kaitannya dengan pintu tersebut. Alfred tidak mungkin bisa membuka pintunya sendiri apabila memang ia mencoba untuk melompat keluar. Kemudian muncullah teori di mana Alfred dipaksa dikeluarkan dari pesawat tersebut. Mengingat statement yang tidak kuat diberikan oleh Donald Drew dan Robert Little mengindikasikan bahwa mereka berdualah tersangka yang diduga melempar Alfred keluar dari pesawat. Penulis terkenal William Norris yang menulis cerita mengenai Alfred di buku berjudul The Man Who Fell from the Sky pada tahun 1987 mempercayai bahwa Donald dan Robert dibayar untuk membunuh Alfred. Donald Drew yang meninggal beberapa tahun setelah kejadian itu diberitakan bahwa ia hidup mewah setelah kejadian tersebut, di mana diindikasikan bahwa ia kemungkinan dibayar dengan jumlah besar untuk melakukan tugas tersebut. Norris juga menyebutkan bahwa Robert mengganti pintu pesawat yang ada di toilet dengan pintu yang sudah disetting dengan baut dan engsel yang longgar. Teori ini menjelaskan Alfred terlempar dari pesawat pada pertengahan penerbangan, dan pintu yang aslinya kemungkinan ditutupi di bagasi di belakang kabin. Kedua pintu tersebut kemudian diganti lagi pada saat pesawat itu mendarat di pantai Prancis. Ini juga menjelaskan keputusan Donald untuk mendaratkan pesawat di pantai daripada mendaratkan di airport terdekat, di mana mereka tidak mau ada saksi mata pada saat mereka mengganti pintu tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, siapakah yang kemungkinan menyewa Donald dan Robert untuk membunuh Alfred? 3 orang terduga tersangka ramai diperbincangkan. Yang pertama yaitu Henry Dreyfuss. Henry merupakan saingan bisnis dan mantan rekan Alfred. Perseteruan mereka dimulai ketika Alfred mendapati Henry memfitnahnya di depan media beberapa bulan sebelum kejadian itu. Henry digugat Alfred atas dugaan pemfitnahan. Yang kedua dan yang ketiga yaitu Albert Pam dan Frederick Cervezi. Kedua orang ini merupakan partner Alfred pada International Holdings. Dugaannya, kematian Alfred dapat menguntungkan saham milik Albert dan Frederick. Faktanya, saham milik mereka melonjak tinggi beberapa minggu setelah kejadian yang menimpa Alfred, disebabkan adanya dana keuntungan sekitar 13 juta dolar yang muncul entah dari mana. William Norris melacak asal dana tersebut dan menemukan bahwa angka tersebut sama dengan polis asuransi yang diambil dari Alfred beberapa waktu sebelum kejadian. Sampai saat ini, kasus kematian Alfred Loewenstein masih belum ada kepastian. Beberapa pertanyaan juga tidak terjawab selama ini. Apakah jasad yang mengambang tersebut benar-benar tubuh Alfred Loewenstein? Mengapa kasus ini sangat cepat ditutup oleh otoritas Prancis dan Belgia? Siapa orang di balik polis asuransi jiwa milik Alfred? Apa yang sebenarnya terjadi kepada Alfred Loewenstein?